guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku Siti Masrokah. Kali ini aku akan menjelaskan materi tentang keadaan hidrologi di Indonesia. Materi yang pertama, aku akan menjelaskan tentang konsep dasar hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan air di muka bumi yang meliputi distribusi, kualitas, dan siklusnya. Hidrologi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, iklim tropis, dan karakteristik hidrologi wilayah. Terdapat 3 cabang utama hidrologi, yaitu patamologi, air sungai, kriologi, salju, dan limnologi danau. Selanjutnya, siklus hidrologi. Hidrologi mencakup proses-proses yang terjadi dalam siklus hidrologi yang melibatkan pergerakan distribusi dan perubahan sifat air dalam atmosfer, tanah, dan permukaan bumi. Yang pertama, kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air yang menjadi titik air dan awan. Selanjutnya, presipitasi adalah proses turunnya hujan dari awan ke bumi. Selanjutnya, ada koleksi, yaitu berkumpulnya air di lautan atau danau, waduk, dan sungai. Proses selanjutnya yaitu evaporasi, yaitu proses penguapan air karena matahari, dan seterusnya. Proses ini terjadi secara berkesinambungan yang menghubungkan atmosfer dengan permukaan bumi untuk pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, karakteristik hidrologi di Indonesia. Karakteristik hidrologi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, iklim tropis, serta pola curah hujan yang tinggi. 1. Curah hujan. Di Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Rata-rata tahunan curah hujan di Indonesia mencapai 2000 hingga 3000 mm dengan variasi signifikan antar wilayah yang mempengaruhi ketersediaan air. 2. Sumber daya air di Indonesia. Terdapat potensi sumber daya air terbarukan yang besar, mencapai 2018,7 km kubik per tahun. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hidrologi di Indonesia. 1. Iklim tropis. Di Indonesia memiliki 2 iklim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, curah hujan yang tinggi berkontribusi pada ketersediaan air permukaan air sungai dan air danau. 2. Topografi dan geografi. Bentang alam di Indonesia terdiri dari gunung, lembah, daratan tinggi, dan daratan rendah, sehingga pola aliran sungai dipengaruhi oleh topografi. 3. Kondisi geologi. Jenis tanah dan batuan mempengaruhi kapasitas penyimpanan air di dalam tanah. Wilayah dengan batuan bermeibel cenderung memiliki cadangan air di tanah yang besar. 4. Kawasan hutan. Hutan tropis di Indonesia berperan sebagai penyimpan air atau water catchment area, sehingga deforestasi dapat mengganggu siklus hidrologi dan meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Selanjutnya yaitu sumber daya air di Indonesia. 1. Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah, mencakup berbagai bentuk seperti sungai, danau, rawa, dan waduk. 2. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 3. Air laut adalah udara yang terdapat di laut atau samudra yang memiliki karakteristik utama berupa rasa asin. 4. Hujan. Fenomena alam yang terjadi ketika hujan dalam bentuk cair jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Selanjutnya, masalah hidrologi di Indonesia. Ada 3 masalah, yaitu 1. Banjir. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi karena alih fungsi lahan dan pengelolaan drainase yang buruk yang berdampak pada kerugian material, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 2. Kekurangan air bersih disebabkan oleh limbah domestik industri dan pertanian yang berdampak pada penurunan kualitas air serta banyaknya penyakit. 3. Perubahan iklim disebabkan oleh deforestasi dan penggunaan air berlebihan. Contohnya seperti kekeringan yang berdampak pada krisis air bersih dan gagal panen. Materi selanjutnya adalah upaya pelestarian hidrologi di Indonesia. 1. Pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan dengan melakukan pembuatan waduk, embung,
dan bendungan untuk cadangan air. 2. Reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul untuk menjaga area tangkapan air. 3. Pengelolaan limbah, yaitu mengurangi pencemaran air dengan sistem pengelolaan limbah yang baik. 4. Edukasi dan kesadaran masyarakat, yaitu mendorong perilaku hemat air dan pelestarian lingkungan. 5. Teknologi air bersih, yaitu dengan menggunakan teknologi seperti desalinasi atau pengelolaan air limbah. Thank you, sekian dari saya. Saya izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.